Saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya share di Instagram saya. Saya share di story ya, saya tanya pendapat kalian gimana tentang sertifikasi pilot drone ini, expire-nya gimana. Yang belum follow Instagram saya, follow dulu ya, biar saya selalu update setiap hari soalnya. Udah menjadi pertanyaan yang lama, cuman nggak saya bahas. Saya sendiri juga sempat bingung loh, kok pada saat saya mengajukan sertifikasi yang Sidopi itu kok ditolak dengan alasan sertifikat sudah expire. Tapi ya udah saya biarin, dan saya pikir teman-teman semua ngerti bahwa ternyata wih, dari JT besar banget. Terima kasih JT, terima kasih. Wow, akan segera saya review. Dan sebetulnya kalau mau bicara tentang dasar hukumnya apa Mas Arya, kok sertifikat tidak ada expirednya? Gak usah terlalu memikirkan dasar hukum, tapi sertifikat kita lihat sifatnya sebuah sertifikat, bahwa sertifikat itu dikeluarkan untuk tanda kecakapan khusus, tanda kemampuan, tanda kita mampu mengoperasikan sesuatu, mampu mengajarkan sesuatu, kita telah mendapatkan ilmu apa gitu ya. Sertifikat. Itulah kenapa sertifikat menjahit saya tidak pernah expire. Itu pula kenapa sertifikat balet saya juga tidak expire. Bahkan sertifikat MSD punya istri saya, Master Scuba Diver Internasional, tidak pernah expire. Tidak ada expire-nya. Ini pilot mas, pilot. Ini sertifikat pilot drone saya. Sertifikat pilot drone, ini piagam Istana Presiden. Sertifikat pilot drone itu yang selama ini saya dapat tidak ada tanggal expire-nya. Memang karena sebuah sertifikat. FASI tidak ada karena sebuah sertifikat. Bukan license ya. Apalagi kalong tidak ada. Tidak ada tanggal expire-nya. Loh, ya memang jangan sampai ada tanggal expire. Sekarang saya tanya ke Google ya. How long drone pilot certificate expired? Nih, baca ya. Mungkin bisa kelihatan lah. Once you have obtained an Part 107 Remote Pilot Certificate, it technically never expire. Jadi tidak pernah expire. However, ini FAA loh teman-teman. The FAA require drone pilot to maintain knowledge currency every 24 months. Artinya 2 tahun. If drone pilot do not have current knowledge training, they are not permitted to fly under that certificate. Yang artinya FAA sendiri menyatakan, nah Indonesia kan meniru persis kayak FAA ya. Indonesia niru Amerika, tidak niru Eropa, Australia ataupun negara lain. Indonesia niru persis FAA, yang artinya bahwa secara teknis sertifikat kita pilot drone tidak pernah expire, tidak ada expire. Yang ada hanyalah pembaharuan knowledge, pengingatan kembali minimal 2 tahun sekali. Jadi jangan lebih maksimal ya, jangan lebih dari 2 tahun sekali. Nah, terus berarti ujian lagi mas, sertifikasi lagi, bayar lagi. Sebentar, kalau teman-teman mau baca di PKPS ya, PKPS yang sudah pernah saya share, ya, pernah saya bahas, di sini itu disebut sertifikat sementara berlaku hanya 120 hari hingga keluar sertifikat permanen. Sertifikat permanen. Kemudian di bawahnya pembaharuan pengetahuan aeronautika, pembaharuan pengetahuan ya, bukan pembaharuan sertifikat. Ingat itu. Tapi ini kan akan menimbulkan banyak perdebatan tentunya. Loh, ini udah peraturannya begini mas, ini udah begini, ini Indonesia tuh beda, ini beda. Oke, ambil jalan tengahnya ya, ikutin ayat-ayat itu tadi, pasal-pasal itu tadi. Bahkan FAA mengeluarkan bahwa tidak pernah expire secara teknis. Ya, artinya dia expire secara knowledge si pemiliknya. Nah, kalau boleh saya kasih jalan tengah gini aja. Saran untuk teman-teman semua dari APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia, FDI, Federasi Drone Indonesia, terus
FASI yang ngeluarin sertifikat itu ya, Federasi Aerosport Indonesia, bukan FAI. Saya sarankan begini, sebaiknya sertifikat itu memang sekali aja, ya. Dan untuk knowledge pengetahuan ya, update pengetahuan, lakukan secara online aja cukup. Karena di situ tadi tidak disebutkan harus ujian praktek lagi, harus training lagi, tidak. Tapi hanya apa sih tadi istilahnya? Maintain knowledge. Jadi memaintain pengetahuan. Cukup dengan online, berikan ujian, bukan ujian ya. Ya kayak ujian online gitu ya, dan cukup di print aja dengan sudah melakukan maintain knowledge tentang aeronautical, cukup. Jadi terserah kalian 3 lembaga ini mau ngadain sertifikasi, bebas-bebas aja ya. Bahkan saya wajibkan semua teman-teman ikut sertifikasi supaya punya knowledge tentang aeronautical. Nah, 2 tahun sekali diupdate aeronauticalnya, knowledge-nya, dites lagi, tes ringan. Tes ringan itu untuk memunculkan memorinya lagi. Kan sudah pernah sertifikasi pertama. Nah, udah. 2 tahun kemudian saya mau mengajukan license, izin terbang, notem segala macam. Tentunya pengetahuan aeronautical kalian harus terupdate ya. Tentang regulasi terbaru, tentang apapun segala macam. Nah, tentunya harus minta lagi, misalnya ikut di APDI atau di FASI atau di FDI, minta ke mereka, Pak, saya mau mengajukan maintenance knowledge knowledge maintenance apa ya, saya mau mengajukan izin license, saya butuh, karena sertifikat saya terakhir ini 2 tahun yang lalu, sudah hampir lewat dari 2 tahun, maka saya butuh sebuah surat yang menyatakan bahwa saya masih terupdate pengetahuan tentang aeronauticalnya. Itu cukup, dan itu bisa dilakukan secara online. Ujian online canggih loh zaman sekarang ini. Maksud sih nggak bisa bikin ujian online ya? Kalian lembaga besar 3 itu, APDI, FDI, FASI, lembaga besar, bukan komunitas lokal kecil-kecil, bukan, lembaga besar ya. Harusnya bisa dong bikin ujian online. Teori hanya untuk menyatakan bahwa si A ini masih terupdate knowledge tentang aeronauticalnya. Nah, tapi untuk sertifikasi yang pertama tentunya harus ketat. Ujian praktek, ujian teori. Ya seperti biasanya yang kalian lakukan. Tapi untuk update 2 tahunannya, janganlah dibuat seperti itu lagi. Karena ini yang saya baca undang-undang loh ya, bukan kata saya. Karena cukup untuk maintain ini aja, knowledge, aeronautical knowledge-nya aja. Ya, artinya bisa dilakukan secara online. Sertifikat online, di print, atau gimana, terserah. Saran dari saya sih seperti itu. Untuk kemajuan dunia perturunan di Indonesia, untuk teman-teman pilot drone juga nggak merasa dipersulit, dan juga sesuai prosedurnya dengan yang sudah tercantum di itu tadi. Ya. Saya mau review. Waduh, review saya banyak. Reviewan saya banyak.